Dokter Tirta ngamuk, Anies mundur, ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Selama ini kita tahu bahwa Anies berusaha tampil beda dalam penanganan pandemi COVID, beda dari pemerintah pusat, dan itu dia lakukan sejak awal mulainya pandemi. Dari frekuensi konferensi pers yang melebihi jubir COVID pemerintah pusat, hingga membawa narasi ke media asing seakan Anies frustasi melihat kinerja pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Jadi, dibuat seakan-akan Anies lebih pintar dari Kemenkes, lalu merasa frustasi karena kinerja Kemenkes. Hasilnya, ya tetap saja angka COVID DKI Jakarta melangit. Anies pun dipuji-puji pendukungnya karena kerap tampil di depan media pas konferensi pers, menutup kenyataan bahwa di antara para kepala daerah, Anies ini yang tidak berani belusukan di awal-awal masa pandemi COVID. Kerjanya cuma konvers di balai kota. Sesekali jalan keluar, dia ke Ragunan nengokin hewan dan ke rumahnya Fadlizon. Mungkin sudah tidak kuasa ngeles, akhirnya Anies mulai tampil di luar balai kota. Bersepeda di Bundaran HI dan sidak ke kafe-kafe. Para pendukungnya pun bersorak lagi, seakan-akan hanya Anies yang begitu. Padahal kepala daerah lain sudah biasa melakukan hal serupa. Ya, semuanya memang politis, dan ini adalah artikel tentang politik. Perkembangan politik pun jadi bagian dari kehidupan Gubernur Anies. Sementara warga dirazia di jalan-jalan karena tidak pakai masker atau berkerumun. Namun, ketika ada deklarasi kami sampai 2 kali, dibiarkan saja oleh Anies. Begitu pula demo-demo, apalagi ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, malah diglorifikasi oleh Anies dengan sowan ke rumahnya. Padahal, Rizik terang-terangan melanggar aturan karantina, dan seterusnya, dan seterusnya. Selama ini, memang sudah banyak kritik diarahkan ke Anies, baik dari tokoh publik, para netizen, maupun anggota DPRD DKI Jakarta. Didengar oleh Anies? Enggak dong. Masa gubernur rasa presiden peduli dengan kritik itu? Misal pada September 2020 Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono mempertanyakan mengapa Pemprov DKI tidak melibatkan Ormas untuk membantu penanganan COVID. Padahal kegiatan Ormas mendapat dukungan dari APBD DKI Jakarta. Mereka bukan tugas medis, tugas mereka jagain di luar. Ingetin pakai masker, tugas jaga supaya ingetin jaga jarak. Jelas Mujiono, setiap kecamatan kan punya GOR, isolasi mandiri di GOR, kemudian bentuk relawan mandiri untuk menjaga mereka bisa libatin ormas tadi. Itu namanya lawan corona yang benar kayak gitu. Lanjutnya, usulan yang logis dan bagus kan? Anies lakukan? Tentu tidak dong. Malah Anies tidak membubarkan kerumunan FPI di Petamburan, hanya memberikan denda besoknya, sehingga dicurigai sekedar drama saja. Nah, suatu ketika muncullah Dokter Tirta. Sebelumnya dia memang pernah mengkritik PSBB di Jakarta, tapi tidak didengarkan oleh Anies waktu itu. Ada banyak video yang dibikin oleh Dokter Tirta di akun Instagramnya, namun yang terekspos ke Twitter lah yang akhirnya jadi viral. Padahal itu merupakan bagian dari video yang dibuat pada bulan September 2020. Sementara, potongan video yang beredar di Twitter diedarkan baru beberapa hari lalu. Video itu hasilnya sepanjang 1 jaman, sedang yang viral hanya sekitar 2 menitan. Tepat di bagian Dokter Tirta mempertanyakan anggaran penanganan COVID DKI Jakarta. Potongan video ini diedarkan di Twitter, lokasi pertarungan politik terheboh di tanah air, sehingga sangat berpengaruh dan jadi berita di media. Dokter Tirta mempertanyakan penggunaan dana COVID di DKI Jakarta yang mencapai 10 triliun lebih. Ini datanya sesuai dengan catatan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI, bahwa anggaran COVID di Jakarta adalah 10,64 triliun rupiah, terbesar se-Indonesia. Oh my god, 10 triliun rupiah kabeh bro, swab gratis dong Pak Anies, wes tak bongkar, semoga besok saya masih hidup. 10 triliun rupiah anggaran untuk DKI, itu buat apa aja? Jawab, 10 triliun itu buat apa? Mau nangis saya lihat ini bro, ini duit rakyat, saya mau nangis bro kalau baca ini, ujar Dokter Tirta. Bahkan dia membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Surabaya di bawah wali kota Risma. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa bos, bisa, kata Dokter Tirta. Klip video lengkapnya saya taruh di akhir tulisan ini ya.
Twitter memang ajang pertarungan politik, seakan dunia politik Indonesia itu tumplek-plek di sana. Oleh sebab itu, Fadlizon selalu mencuitkan pernyataannya di Twitter dan jadi tempat bagi para buzzer dan juga pendukung Anies untuk eksis dan memperlihatkan power mereka. Media pun biasanya mencari berita di Twitter. Video Dr. Tirta secara politis jadi makin berarti di sana. Saya berasumsi bahwa Dr. Tirta tidak punya niatan politik ketika membuat video itu. Namun, efek yang ditimbulkan oleh video itu jadi sangat politis bagi Anies. Soal manajemen anggaran memang kelemahan seorang Anies. Kalau Anies hebat di anggaran, saya yakin APBD DKI tidak akan defisit, tidak akan besar pasak daripada tiang, karena dihamburkan ke proyek ambisius Anies seperti Formula E. Tapi akhirnya tekor dan harus ngutang ke pemerintah pusat ketika pandemi merajalela. Mau ngeles gimana pun, ini kenyataannya. Video Dr. Tirta seakan memblow up ketidakmampuan Anies mengatur anggaran. Di tempat paling strategis, di waktu yang juga strategis, Anies tidak bisa berkelit. Akhirnya apa? Kita pun menyaksikan bagaimana Anies akhirnya mundur. Dia menyerahkan soal koordinasi penanganan COVID di Jabodetabek pada pemerintah pusat. Dia juga mengikuti keputusan pemerintah pusat soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Padahal beberapa bulan lalu, Anies dengan sok menarik rem darurat, diikuti dengan berkoordinasi dengan para kepala daerah se-Jabodetabek. Waktu itu jadi panggung, tapi sekarang Anies mundur dari panggung. Anies tak sanggup melawan tuntutan Dr. Tirta secara frontal. Anies juga tidak mau video Dr. Tirta itu jadi bom yang makin besar jangkauannya. Mending mundur, diam, dan ikuti pemerintah pusat, dan isu pun diharapkan akan reda sendiri. Sekali lagi, ini analisa politik, selalu dari kura-kura. Risma tak terbendung, Anies pun terpasung, ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com. Dulu saya kerap membandingkan kinerja Gubernur Anies dengan Risma sebagai wali kota Surabaya. Banyak hal yang sudah dilakukan Risma. Bahkan kalau soal diundang ke luar negeri, Risma tidak kalah dengan Anies. Beda dong kualitasnya. Kalau diundang jadi pembicara atau menerima penghargaan di luar negeri, Risma tentunya menceritakan apa yang benar-benar sudah dia lakukan di Surabaya. Beda dengan Anies. Ketika diundang ke luar negeri, bicara tentang Smart City. Ya, itu sih bukan hasil kerja Anies sendiri. Semua tahu kalau itu adalah warisan dari gubernur terdahulu. Dan semua tahu bahwa Anies ini ogah meneruskan kerjaan-kerjaan gubernur terdahulu. Cenderung anti malah. Tidak peduli bahwa sikap ini sedikit banyak merugikan warga Jakarta sendiri. Seperti soal penanganan banjir, normalisasi tidak diteruskan. Sedangkan programnya sendiri yang diberi nama naturalisasi juga tidak dikerjakan. Ya, itulah Anies. Oke, sekarang kita ke bagian politiknya. Kita semua juga tahu soal ambisi Anies yang belum kesampaian, yakni mau nyapres. Menjadi gubernur DKI Jakarta bisa dibilang merupakan batu loncatan terbaik bagi Anies. Bahkan, sebutan gubernur rasa presiden pun disematkan oleh para pendukungnya, yang disambut Anies dengan keengganannya nurut sama pemerintah pusat secara terang-terangan. Anies selalu berusaha untuk menyamakan levelnya dengan Presiden Jokowi. Padahal secara kinerja, sama Risma saja sudah kalah jauh. Risma memang tidak pernah dihubungkan dengan soal nyapres, sama dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Risma juga tidak pernah menyinggung soal nyapres, karena memang ada mekanisme tertentu di partai PDIP, tempat mereka sebagai kader. Justru orang-orang yang seperti ini yang kemudian sanggup menarik simpati dan dukungan rakyat untuk didapuk sebagai capres, karena kinerja dan prestasi mereka yang sangat menonjol. Beda dengan Anies yang hanya bisa menata kata dan hobi konferensi pers. Dari soal popularitas, Anies mulai kalah dengan Ganjar Pranowo. Sementara dari soal kinerja, yang menyudutkan Anies adalah Risma. Kita fokus ke Risma, ini sangat menarik. Diangkatnya Risma menjadi mensos dari sudut pandang politik merupakan sebuah manuver yang sangat brilian. Kinerja Risma di Surabaya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama ini, kinerja orang lain yang lebih baik darinya bisa ditutupi Anies dengan tata kata. Ngeles adalah jalan ninja Anies, walaupun banjir tetap melanda Jakarta. Program rumah DP 0 rupiah gagal, reklamasi tetap saja dilakukan. Bahkan angka COVID yang selalu tinggi, tetap saja Anies bisa bermain dengan kata-kata dan manuver politis yang menyeratkan bahwa dia ini kuat atau powerful di mata pendukungnya.
seperti ketika dia menghampiri Rizik ketika baru pulang dari Arab Saudi, foto-foto sambil mengacungkan jempol, padahal Rizik sudah jelas melanggar aturan karantina dan memposisikan diri sebagai lawan pemerintahan Presiden Jokowi. Anies bahkan mengumbar senyum lebar ketika mengumumkan dirinya kena COVID-19. Sementara, kepala daerah lain mengumumkan hal serupa dengan ekspresi prihatin. Anies memang beda, semua kejadian berpotensi jadi panggung politik buat dia. Namun itu dulu, sebelum Risma jadi mensos, sebuah keputusan yang menurut saya sangat benar, dari segi kinerja maupun dari segi politis. Anies waktu itu menjalani isolasi mandiri hingga lebih dari 20 hari. Pokoknya, terlalu lamalah dari para pejabat publik lain. Entah benar atau tidak sampai selama itu, saya sih cenderung tidak percaya. Bagi saya, lamanya isolasi mandiri itu bisa jadi sekedar akal-akalan agar kerja dikit aja, tapi kelihatan kerja. Nampaknya kerja gitu walaupun lagi sakit, tapi apakah dia sakit beneran? Entahlah. Begitu Risma jadi mensos dan langsung belusukan di Jakarta, Anies pun langsung sembuh dari COVID. Oh iya, pengangkatan Risma jadi mensos memang berdampak besar buat Anies. Apalagi Risma bukan orang yang suka diam. Beliau ini selalu bergerak. Dampak besar secara politis sangat tidak menguntungkan Anies. Ini bisa kita lihat dari berbagai serangan dari para oposan, seperti Rizal Ramli, Hidayat Nur Wahid, dan Rocky Gerung. Belum lagi para buzzer membela Anies di medsos, disebut lebay lah, disebut drama lah, bahkan Risma sampai kena fitnah bahwa gelandangan yang dia temui adalah settingan. Belakangan terungkap bahwa hal itu tidak benar. Nah, sepak terjang Risma makin mengejutkan. Mungkin Anies dan teman-teman segerombolannya itu menyangka bahwa Risma akan bermain secara politis. Jadi, mereka memandang Risma memakai kacamata mereka sendiri, memprediksi bahwa apa yang dilakukan Risma seperti apa yang mereka lakukan jika punya tujuan politis, yakni menyerang secara frontal. Dalam arti, mereka memprediksi bahwa Risma akan menyerang Anies di Jakarta. Dimulailah dengan kegiatan belusukannya itu. Tapi, mereka salah. Apa yang terjadi berikutnya, saya yakin mengagetkan Anies, bikin megap-megap ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan jadi perhatian hampir seluruh orang di negeri ini. Risma juga tampil, jeder, ketika di awal-awal proses pencarian puing-puing pesawat dan juga korban. Risma sebagai mensos turut bicara dalam konferensi pers. Ternyata, Kementerian Sosial juga berperan aktif membantu para keluarga korban. Risma pun tiba-tiba ada di mana-mana. Seiring dengan berbagai bencana yang melanda berbagai daerah, longsor di Sumedang, gempa di Mamuju, Risma juga akan ke Kalimantan Selatan yang dilanda banjir. Namun agendanya berubah, karena Risma ke Jawa Timur dulu, memeriksa dampak erupsi Gunung Semeru. Untuk banjir di Kalimantan Selatan, Risma sudah memberikan banyak instruksi dan diberita pun sudah banyak kegiatan Kemensos di sana. Artinya, Risma memang bekerja. Anies terperangkap sendiri dengan adanya belusukan Risma di Jakarta. Anies sudah tidak jadi apa-apa ketika Risma tampil di depan kamera mengurusi musibah Sriwijaya Air, mengurusi longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, erupsi Gunung Semeru, dan banyak lagi. Bagi Risma sih itu bagian dari pekerjaan dan komitmennya. Risma hanya bekerja dan bekerja tanpa beban politis. Namun bagi Anies itu adalah kekalahan telak. Selalu